punggung saya itu seperti ada yang mengarahkan saya dari ruku sampai saya tahajud, sampai saya sujud. Jadi Allah jawab itu semua, dan semua dari ridha Allah, dikasih tanpa ada halangan satupun. Semua yang saya ucapkan Allah jawab tanpa satupun yang meleset. Ya Allah, saya ikhlas. Kembali publik mendadak heboh saat Ruben Onsu akhirnya memecah keheningan yang selama ini dipendam. Bukan sekedar klarifikasi biasa, melainkan sebuah pengakuan jujur yang perlahan mengurangi benang kusut dalam dinamika rumah tangganya bersama Sarwendah yang terus dipiralkan banyak media. Di balik riuh pikuk tudingan media dan rumor kesehatan yang liar beredar, ada satu momen tak terduga yang membuat publik terhenyak. Sebuah kejadian spiritual di sepertiga malam yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Lantas fakta mengejutkan apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah tangga mereka selama 11 tahun ini. Mengapa keputusan besar Ruben justru membawa sebuah jawaban spiritualnya yang tak masuk akal secara logika, hingga para tokoh Islam mendukung penuh soal ini? Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Hampir saya berkarir dari tahun 97 sampai sekarang, semua kalimat yang saya ucapkan tepat Allah jawab. Saya hanya dikasih kerja 2 minggu. Selebihnya saya benar-benar dikasih fokus ibadah. Jadi ketika saya upload di sosial media, saya menjadi seorang muslim, sebenarnya saya sudah duluan. Tapi saya baru upload dengan tujuan saya biar fokus ibadahnya. Jadi Allah jawab itu semua, dan semua dari ridha Allah, dikasih tanpa ada halangan satupun. Semua yang saya ucapkan Allah jawab tanpa satupun yang meleset. Saya cuma bilang, perkataan saya ketika saya masuk Islam, dan tidak ada embel-embel hati marah, kesal, benci dengan apapun yang terjadi sama saya sendiri. Tapi saya cuma bilang, ya Allah, saya ikhlas. Satu kata yang buat saya itu pendek, tapi kalau kita lakukan dengan baik, saya cuma ucap, ya Allah, saya ikhlas. Gak ada lagi hati saya marah, kesal, atau tidak percaya diri. Semuanya Allah mudahkan. Bahkan pada saat itu minim sekali yang tahu, hanya tim kecil saya. Di sini saya tetap, ini tempat pertama saya juga untuk saya datang bertemu dengan saudara-saudaraku di sini. Saya juga bawa abang di sebelah sana. Abang itu yang selalu mendampingi saya dari saya pertama kali menjadi seorang muslim. Beliau tidak pernah berhenti memantau dan terus mengajarkan saya sholat. Ketika saya 3 hari baru menjadi seorang muslim, abang tidak serumah dengan saya, tapi orang yang ngajarin saya di rumah saat sholat subuh, tahajud semua, tiba-tiba dia harus mudik. Bingung sholatnya sama siapa, atau namanya jadi bujangan lagi ya. Tinggal sendirian, gak ada siapa-siapa. Gimana ini ya Allah? Saya telepon Habib Usman, Bib nih gimana? Buka YouTube, coba lihat di situ, atau Google. Bib udah umur 41 tahun nih Bib, kayaknya daya ingat agak lemot. Bisa, pasti bisa. Karena pada saat saya mau sudah mau syahadat sama Habib, satu pertanyaan saya yang terlewatkan, Bib, tunggu dulu, bagaimana saya sholatnya? Saya ingin sholat yang sempurna, bacaan yang sempurna. Semua Allah udah mau, kata Habib. Pasti Allah kasih jalan. Bener Bib, bener.
insya Allah jalan. Dan benar, ketika saya 3 hari baru menjadi seorang muslim, saya ditinggal karena harus mudik. Lalu pada saat itu saya cuman bilang, ya Allah, ini kalau habis tidur terus kita bangun mau tahajud atau subuh, mata sepet banget ini, ya Allah, ini gimana nih, berat ya. Terus kena lampu. Saya mengandalkan daya ingat saya sendiri, insya Allah pasti bisa. Saya cuman taruh, saya cuman bilang, ketika kita sepenuhnya percaya, pada saat itu saya sholat sendirian. Tapi pada saat saya harus, apa yang saya lakukan pertama, saya cuman Allahu Akbar. Punggung saya itu seperti ada yang mengarahkan saya dari ruku sampai saya tahajud, sampai saya sujud. Jadi sampai saya bisa menyelesaikan sholatnya. Di situ saya langsung telepon lagi Habib, Bib, yang saya rasakan seperti ini pada saat sholat. Maaf Bib, apa itu jin? Bib, saya takut. Jawab Habib pada saat itu, yang ente khawatirkan pada saat itu adalah sholat. Allah jawab sholat itu. Jadi apa yang ente ragukan, ucapkan. Allah jawab. Tidak usah pakai perantara, langsung ke Allah. Langsung ke Allah. Dan dari situ saya berusaha untuk tidak mengandalkan orang lain lagi. Dari situ saya cuma bilang, ya Allah, terima kasih. Ini semuanya Engkau permudah, sehingga rasa keraguan, rasa takut, rasa khawatir ketika kita libatkan Allah dalam hidup kita, perjalanan kita, yaitu yang saya jalani sekarang ini. Dan saya takut sekali. Saya cuma bilang, ya Allah, saya pasti sedih sekali kalau seandainya saya harus terlewatkan sholat. Ya Allah, kenapa saya kalau setiap sholat tahajud, seandainya tahajud terlewatkan, kenapa saya sedihnya tuh bisa sampai kayak sedihnya sampai sedih banget. Jadi jangan kasih saya sedih lagi, besok saya nggak akan ulangi lagi. Kisah yang dialami Ruben Onsu memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang arti sebuah ujian dan kedewasaan. Konflik rumah tangga sering kali menjadi ruang yang sangat rentan untuk dikonsumsi publik, padahal penyelesaian terbaik selalu membutuhkan ketenangan, validasi fakta, dan prioritas utama pada perlindungan psikologis anak. Kita diajarkan bahwa keikhlasan bukanlah bentuk kekalahan, melainkan jalan menuju kedamaian batin. Ketika pintu komunikasi antar manusia terasa tertutup dan rumit, kepasrahan kepada Sang Maha Pencipta justru seringkali membuka pintu pertolongan dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ujian tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menuntunmu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya di hadapan Sang Maha Kuasa. Ketenangan hakiki hanya milik mereka yang berani melepaskan amarah dan membiarkan Allah mengambil alih seluruh beban batinnya.